Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat, selawat dan salam kepada Rasulullah atas segala, mudah-mudahan kita mendapat syafaat yaumil akhir kala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dari pimpinan wilayah Muslimat Al-Wasliyah Sumatera Utara dalam kesempatan ini akan menyampaikan kepada calon-calon Duyufur Rahman yang akan melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Makkah, apa-apa saja yang membuat kita menjadi nyaman di sana. Salah satunya adalah perlengkapan kita, sehingga kita tidak terlalu di sana disibukkan dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan pribadi yang akan kita lengkapi. Dalam kesempatan ini, yang akan kita persiapkan adalah yang pasti pertama sekali calon-calon yang akan pergi berangkat umroh itu harus membuat daftar tulisan apa-apa saja yang akan dibawa. Tentunya yang pertama sekali adalah sebuah koper. Koper inilah yang perlu kita bawa dengan ukuran yang standar, yang biasanya ini selalu disiapkan oleh di mana kita berangkat bersama travel yang kita tuju atau yang kita inginkan. Lalu kemudian selain ada koper besar, juga ada tas jinjing seperti ini. Ada dua tas seperti ini dan juga ada yang kecil. Ini sangat banyak manfaatnya nanti. Kemudian juga untuk selanjutnya adalah yang perlu kita siapkan, yang paling penting adalah obat-obatan. Dalam kesempatan ini saya tidak menyebutkan bentuk obat karena obat itu adalah tergantung dari kecocokan pribadi kita dengan obat yang akan kita makan. Jadi kami tidak berani menunjukkan obat yang mana yang harus ibu-ibu bawa, tergantung dengan kebutuhan ibu. Misalnya obat pusing, itu mana yang cocok dengan ibu-ibu. Obat mual, obat masuk angin, obat sakit perut, kemudian mungkin payah kita BAB, ibu yang tahu mana yang cocok untuk yang biasa ibu pakai di tanah air. Kemudian juga yang perlu kita bawa adalah mukena. Walaupun pihak travel biasanya itu menyediakan mukena, maka bawalah mukena minimal 3 atau 4 helai kalau kita melaksanakan ibadah haji umroh ini minimal 10 atau 13 hari. 3 atau 4 helai mukena sehingga hari keempat kita bisa mencucinya sehingga bisa untuk selanjutnya kita pakai kembali. Lalu kemudian pakaian. Pakaian ini ada untuk siang, ada untuk malam, ada untuk nanti ketika kita mengadakan waktu melaksanakan ibadah ihramnya. Kalau untuk pakaian kita di siang hari, pakailah pakaian yang warnanya itu memang dalam Islam, dalam ibadah umroh tidak dianjurkan memakai yang berwarna. Sangat dianjurkan memakai warna yang hitam atau putih. Walaupun kita tidak disalahkan untuk memakai warna yang lain. Kalau bisa pakai warna yang pastel, yang lembut-lembut saja kita pakai. Jadi kalau kita selama 5 hari atau selama 13 hari, maka paling sedikit kita bawa itu 5 helai. Paling sedikit, boleh lebih. Jadi nggak boleh kurang dari 5 helai seperti ini. Jadi warna yang disarankan adalah putih atau hitam. Pakailah yang longgar, yang menutup aurat, karena memang kita di sana adalah untuk ibadah. Jangan memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang ketat dan transparan. Cari yang tebal. Apalagi nanti kalau di sana itu musim dingin. Tapi mungkin ada waktunya kita berangkat itu di musim panas. Kita akan sesuaikan nanti. Kalau musim dingin kita bawa jaket. Kalau tidak perlu bawa jaket. Nanti kita akan bisa melihat situasi apakah kita pergi ke sana itu pada musim dingin atau musim panas. Kemudian jilbab juga dibawa. Ya, jilbab ini kalau bisa jilbab sorong saja, nanti kita akan tunjukkan. Jilbab sorong saja sehingga praktis, kita tidak perlu pakai peniti, tidak perlu pakai bros dan lain sebagainya. Ada jilbab sorong yang praktis dia. Nah, kemudian untuk pakaian ihram, usahakanlah ketika kita mau ihram
pakailah warna yang hitam atau putih, jangan yang lain-lain. Lalu kemudian untuk malam hari pakailah daster, cari yang longgar sehingga istirahat kita setelah siang harinya, malamnya kita beribadah, melaksanakan beberapa rutinitas ibadah yang menguras tenaga, pakailah pakaian yang longgar sehingga kita nyaman untuk beristirahat. Kemudian kita bawalah, jangan lupa peralatan-peralatan untuk mandi seperti sikat gigi, odolnya, sabun. Memang disarankan tidak usah yang cair karena kadang-kadang pihak penerbangan ini akan mensensornya. Lebih baik yang batangan. Tapi kalau memang bisa kita bungkus lebih rapat di dalam koper kita, itu juga lebih baik. Lalu ada lagi yang paling penting ibu-ibu sekalian, jangan lupa kita harus membawa kain basahan untuk mandi. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh para jamaah haji kita di sana. Bawalah basahan kita untuk kita mandi. Nggak boleh kita mandi tanpa basahan. Ini sangat penting sekali karena kita untuk ibadah. Kemudian juga yang lain lagi yang akan kita persiapkan adalah handuk. Ya, handuk kita, handuk, dan kemudian juga pakaian dalam. Untuk pakaian dalam ini boleh ibu-ibu membeli pakaian dalam yang sekali pakai atau celana dalam kertas namanya. Itu ada dijual di supermarket dan di mana-mana. Mungkin di tempat untuk khusus penjualan peralatan ibadah haji juga disediakan itu. Ada namanya celana kertas untuk sekali pakai untuk memudahkan kita. Juga bra kita, kalau mau pakai ibu yang punya sakit perut, pinggang, boleh pakai korset. Boleh pakai korset supaya ketika kita berjalan, tawaf, sa'i, itu perut kita agak nyaman ya. Nah kemudian juga pakaian legging supaya kita pakai dalaman kita itu supaya tidak lelas paha kita. Nah kemudian lagi ada kita pakai untuk makeup kita, untuk namanya skincare, untuk anti matahari. Supaya tidak panas matahari, kita tidak kena cahaya matahari, tidak melupas kulit kita. Lalu pakai lip gloss, kalau supaya bibir kita tidak pecah. Kemudian pakai juga pelembab kulit. Kita pakai itu semua. Tapi pakai yang halal, cari yang halal ya ibu-ibu ya. Lalu tidak lupa juga kacamata, topi, masker, dan lain-lain sebagainya. Dan juga ada satu lagi seperti ini, bantal leher. Ini perlu kita pakai selama perjalanan 9 jam. Kita di jalan, di pesawat, ini perlu kita pakai. Nah kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang satu juga perlu kita bawa adalah kantong-kantong plastik atau kalau kita bilang tas asoy. Itu untuk apa gunanya? Bisa saja untuk kain-kain basah atau hal-hal yang sepele, yang kecil. Walaupun sudah ada tas kecil tadi disediakan oleh travel, kita bisa siapkan kantong-kantong kecil itu untuk membawa sesuatu yang basah lalu kita masukkan ke dalam tas yang kecil. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang disediakan oleh travel adalah ada mukena nanti. Ada mukena disediakan oleh travel kita, selain koper, tas kecil, mukena seperti ini. Ini mukena yang disediakan oleh travel, kemudian jilbab, kemudian ada koper tadi, kemudian ada tas jinjing, kemudian ada ID card. Ini ID card ini nggak boleh hilang ibu-ibu. Kalau kesasar, ketinggalan jamaah kita, ini ID card ini nyawa kita ini di sana supaya kita tidak kesasar. Kadang-kadang saking ramainya orang, kita kesasar. Jadi ini jangan hilang, disediakan oleh travel kita. Kemudian ada buku panduan. Ada buku panduan bagaimana kita melaksanakan ibadah umroh di sana. Lalu yang terakhir disediakan oleh travel kita juga ini baju seragam batik, baju seragam baik laki-laki maupun perempuan. Nah lalu kemudian ibu-ibu rahimakumullah sekalian, ada kelengkapan-kelengkapan lain, kacamata, kemudian juga kaos kaki yang tebal bu, ya kaos kaki jangan yang tipis karena yang tipis juga nanti bisa menampakkan aurat kita. Lalu ada nanti ini sarung tangan ketika kita tawaf. Lalu yang terakhir sekali adalah sepatu. Nah sepatu ini tapi tidak kita masukkan ke dalam koper karena ini akan kita pakai nanti. Pakailah sepatu yang memang sudah khusus untuk perjalanan kita supaya kita nyaman. Cari yang nomornya pas dengan kita. Kemudian yang
tidak licin, sehingga kita ketika melaksanakan ibadah. Tapi untuk tawaf ada sepatu khusus dia. Jadi bukan ini, sepatu khusus dia. Nanti ibu bisa beli perlengkapan itu adalah kalau di Medan di Pajak Ikan namanya, Pajak Ikan Lama, ada itu. Kemudian juga ada tambahan ini, ada namanya panteliner. Ini bagi ibu-ibu yang tidak memakai celana kertas tadi, boleh pakai ini sebagai lapis supaya kita tetap bersih ketika beribadah. Nah, baiklah ibu-ibu, itulah barangkali perlengkapan-perlengkapan yang praktis yang bisa kita bawa, dan ini membuat kita nyaman di sana dan kita tidak mencari kemana-mana. Karena kalau kita beli di sana bisa, semua ada, tapi harganya tidak sesuai dengan uang di kantong kita, tidak sama dengan di Indonesia. Nah, baik, selanjutnya kita akan cara memasukkan secara praktis dan rapi, bisa membuat tempat ini cukup. Kita akan coba nanti peragakan bagaimana cara mengisi semua ini ke dalam koper ini. Kita mulai. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini koper yang sudah ini kebetulan disiapkan dari travel. Ada dua ruang ini, maka ini sudah cukup. Nanti kita akan siapkan satu untuk perlengkapan sehari-hari, yang satu untuk nanti perlengkapan ketika kita akan mengadakan ibadah. Yang pertama sekali kita akan masukkan dulu mukena. Ini mukena ini dari travel, supaya koper kita ini bisa muat, bisa tempatnya lapang. Maka cara yang sangat praktis bukan diletak begini, tetapi adalah dengan digulung begini, ya, digulung begini, lalu kita letakkan. Kita gulung. Kemudian juga ini baju batik biasanya dia berbentuk bakal. Ini dari travel. Biasanya pihak travel akan memberikan dalam bentuk bakal karena bisa disesuaikan dengan ukuran tubuh para jemaah yang akan berangkat. Nah, ini juga begitu. Setelah kita lipat supaya dia lebih ringkas dan lebih gampang diatur, tidak kusut, maka kita gulung kembali. Kita gulung, iya. Nah, kemudian ini juga ada jilbabnya. Jilbab yang disediakan oleh travel. Tentunya kita juga bawa bukan hanya satu jilbab, tapi bawalah sekitar 5 jilbab juga. Sama seperti pakaian kita tadi, kita bawa juga sebanyak 5. Kemudian juga kita akan memasukkan pakaian kita yang untuk ihram. Nah, yang putih, ya, kita gulung juga, ya, kita gulung juga. Kita bawa paling sedikit 5, ini kebetulan besar-besar ini bajunya. Ya, baik ibu-ibu, koper kita sudah selesai. Sekarang ini ada tas yang kecil yang bisa kita sandang supaya tidak ketinggalan. Ini fungsinya adalah untuk pertama tempat uang kita. Kemudian juga nanti kalau paspor itu biasanya dipegang oleh pihak travel kalau kita untuk umroh,
supaya aman, nggak usah khawatir. Travel kita itu terjamin sampai nanti kita pulang akan dikembalikan kepada kita lagi. Lalu di sini fungsinya lagi untuk mungkin ibu bawa Quran, mungkin nanti buku panduan. Kemudian mungkin kita masukkan juga kacamata atau juga nanti alat-alat kosmetik kita seperti lip gloss atau hand body dan lain sebagainya yang bisa kita pakai dalam keseharian kita. Juga handphone kita juga, karena sekarang sudah enak ibu-ibu. Kalau tahun-tahun belakangan itu tidak dibenarkan membawa handphone, tapi sekarang sudah dibenarkan membawa handphone. Jadi letakkan di sini. Tapi tetap juga handphone itu dibuat juga satu dompetnya sehingga dia rapi, supaya kita tidak payah mencari sesuatu di dalam tas kita ini. Lalu kemudian ID card ini jangan lupa, ini dipakai. Tetap dipakai kemanapun kita pergi. Kecuali tidur nggak usah, ya, jadi dipakai. Nah, lalu selesai sudah. Mungkin ibu juga mau menambahkan, mungkin ibu biasa makanan ringan juga boleh di sini, obat-obatan juga di sini karena kita butuhkan. Nah, selesai. Lalu ada satu lagi ibu, ini tasnya ada juga satu. Ini anaknya, ini ibunya, ini anaknya. Ini kalau memang kita berangkat sudah cukup satu koper, ini kita masukkan saja ke dalam koper. Apa fungsinya? Tahulah nanti ibu-ibu sampai di sana, pulang dari masjid, pulang dari masjid udah nampak itu orang-orang berjualan, kita pun mau beli. Tapi jangan sampai bercucu, cukup beranak saja. Karena nanti payah kita nanti, kelebihan bagasi, kena cas, nggak bisa kita bawa pulang, habis sia-sia. Jadi ini kalau memang tidak memerlukan atau tidak diperlukan, cukup kita masukkan ke dalam koper saja. Karena koper kita tadi sudah cukup ringan, cukup tempatnya, karena sudah dengan cara praktis yang kita praktekkan tadi. Nah, baik ibu-ibu, kemudian yang terakhir ini sepatu. Nah, sepatu dipakai, jangan dimasukkan ke dalam tas, karena kita pakai sepatu. Ya, baik ibu-ibu, kemudian kita juga perlu satu kantongan. Fungsinya ini adalah untuk tempat sandal kita. Mana tahu kita pergi mau ke kamar mandi atau ke kamar kecil, ya, mungkin sepatu kita takut basah atau bagaimana. Nah, ini kita masukkan ke dalam kantongan ini, kita gulung, sandal jepit kita boleh kita masukkan ke dalam tas pribadi kita tadi yang kecil ini tadi. Dan kemudian ini tetap kita pegang ibu, tidak payah, ya, kita pakai begini saja, tidak memberatkan kita. Jadi dia tidak ketinggalan, sehingga nyaman kita nanti tidur atau duduk di pesawat untuk sampai ke Masjidil Haram, ya, atau Masjidil Nabawi. Baik ibu-ibu, ini sebagai tambahan supaya lebih nyaman kita, ini jangan disandang, tapi kita sarungkan seperti ini supaya nanti kalau kita berdesak-desakan tidak nyangkut ke kanan kiri. Lagi pula kita lebih gampang mau ambil, misalnya kalau di tanah haram sana kita waktu tawaf sudah bisa bawa air zam-zam, taruh di sini. Jadi ketika kita haus, kita gampang mengambilnya. Lalu kemudian yang terakhir ibu-ibu, ini hanya kita gunakan di pesawat saja. Jangan dibawa kemana-mana, nanti repot. Kalau sudah selesai dari pesawat, simpan saja di kamar hotel, nanti pulang baru kita pakai kembali. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa hal yang wajib kita persiapkan demi kenyamanan kita nanti ketika melaksanakan ibadah umroh di tanah suci. Dan insya Allah setelah ini kami akan memberikan arahan-arahan tentang bagaimana hukum, apa-apa yang harus baik kita lakukan di sana, hal-hal yang wajib, yang sunnah, yang harus kita lakukan sehingga ibadah umroh kita itu lebih baik, lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya baik ibu-ibu, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ibadah haji kita, ibadah umroh kita nanti dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting ibu-ibu, jaga kesehatan. Karena dengan kesehatan itu kita bisa melaksanakan segala ibadah dengan sempurna. Terima kasih atas segala perhatian. Nasrul minallahi wa fatuhun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.